Halo teman-teman pemancing sejati, selamat datang kembali di saluran kita, tempat kita selalu ngobrolin soal hobi yang paling kita cintai ini. Hari ini, kita akan bedah tuntas prospek memancing untuk tanggal 9 November 2025. Kalian penasaran kan? Apakah hari Minggu ini akan jadi hari keberuntungan, atau malah hari yang penuh tantangan di spot-spot favorit kita? Saya jamin, setelah nonton video ini, kalian akan punya strategi jitu untuk menaklukkan setiap tantangan dan pulang dengan hasil yang memuaskan, bahkan di tengah kondisi yang agak beda. Kenapa saya bilang agak beda? Karena, teman-teman, hari ini kita akan menghadapi kombinasi cuaca dan fase bulan yang menarik, yang bisa jadi kunci sukses atau kegagalan kita di perairan Indonesia. Mari kita bahas target utama kita hari ini. Ikan nila, air tawar. Di mana mencari? Untuk ikan nila yang selalu jadi favorit di kolam pemancingan dan sungai-sungai tenang, hari ini kuncinya adalah mencari perairan yang lebih dangkal dan terlindung dari arus deras. Di sekitar vegetasi air, seperti eceng gondok atau pinggir sawah, nila cenderung mencari kehangatan dan makanan setelah hujan. Apa yang digunakan? Pancingan pelampung dengan umpan lumut segar atau pelet yang sudah difermentasi akan jadi andalan. Pastikan mata kail tidak terlalu besar, sekitar nomor 6 atau 8, agar nila yang cenderung berhati-hati tetap mau menyambar. Ikan gabus, air tawar. Di mana mencari? Ikan gabus, si predator air tawar yang tangguh, akan lebih aktif di area-area bersembunyi, seperti di bawah batang kayu tumbang, rimbunan semak di tepi sungai, atau di area rawa-rawa yang dangkal. Setelah hujan, gabus seringkali naik ke permukaan mencari mangsa. Apa yang digunakan? Menggunakan teknik casting dengan umpan palsu seperti froggy, kodok-kodokan, atau minnow kecil yang berwarna cerah akan sangat efektif. Kalau mau pakai umpan alami, cacing tanah besar atau anak ikan hidup yang bergerak agresif pasti jadi incaran mereka. Ingat, joran harus kuat ya, karena tarikan gabus ini bisa bikin lutut lemas. Ikan kakap, pesisir muara. Di mana mencari? Bagi kalian yang suka tantangan di air payau atau muara sungai, ikan kakap merah atau kakap putih patut jadi target. Cari spot di sekitar struktur seperti tiang jembatan, akar bakau, atau dermaga. Saat air pasang naik dan keruh karena hujan, kakap sering mendekat ke tepi mencari udang atau ikan kecil yang terbawa arus. Apa yang digunakan? Teknik dasaran atau jigging dengan umpan udang hidup, ikan tembang, atau potongan cumi akan sangat menggoda. Kalau pakai umpan buatan, soft lure atau jig head dengan action yang bergetar di dasar perairan akan menarik perhatian mereka. Jaga jarak dari kapal atau perahu yang lalu lalang. Ya. Sekarang, mari kita analisis kondisi umum untuk 9 November 2025 di Indonesia. Analisis kondisi cuaca. Di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di sekitar Jakarta dan Kepulauan Seribu, kita akan disuguhi hari yang berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang. Suhu udara akan berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius di Jakarta dan sedikit lebih sejuk di Kepulauan Seribu, sekitar 27 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban juga cukup tinggi, sekitar 77 hingga 84%. Ini menandakan bahwa kita sedang berada di awal musim hujan. Perubahan tekanan atmosfer yang tidak terlalu drastis, tapi cukup untuk membuat ikan sedikit malas bergerak aktif di permukaan terbuka. Angin diperkirakan tidak terlalu kencang, namun tetap perlu waspada terhadap potensi hembusan yang tiba-tiba, terutama jika memancing di laut lepas. Suhu air. Suhu air di perairan Indonesia umumnya tetap hangat, di kisaran 28 hingga 30 derajat Celcius. Dengan masuknya musim hujan, ada kemungkinan suhu air di permukaan sedikit menurun, terutama di area yang terkena curah hujan langsung, dan ini bisa membuat ikan mencari spot yang lebih dalam atau terlindung. Fase bulan. Nah, ini yang menarik. Pada 9 November 2025, kita berada di fase bulan cembung menurun, dengan iluminasi sekitar 77 hingga 79%. Ini adalah 3 hari setelah bulan purnama. Menurut kepercayaan para pemancing, fase setelah purnama ini seringkali dianggap kurang ideal dibandingkan fase bulan baru, karena pasang surut air laut yang lebih tinggi saat purnama bisa membuat ikan kurang nafsu makan. Namun, jangan berkecil hati. Dengan strategi yang tepat, kita tetap bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Aktivitas ikan. Secara umum,
Secara umum, di bulan November ini, Indonesia mulai memasuki puncak musim hujan. Ini berarti kondisi air bisa lebih keruh dan arus lebih kuat di beberapa titik. Untuk perairan tawar, ikan-ikan seperti nila dan gabus akan lebih mencari perlindungan dan makanan di area yang dangkal dan bervegetasi. Di perairan payau dan pesisir, ikan kakap akan aktif di sekitar struktur saat air keruh. Untuk mancing di laut lepas, ini mungkin bukan hari terbaik karena potensi gelombang yang bisa berubah mendadak. Beberapa nelayan bahkan menyebut November hingga Januari sebagai musim paceklik untuk jenis ikan tertentu di laut lepas. Prediksi kebugaran ikan. Maka dari itu teman-teman, saya berikan predikat kondisi kritis untuk memancing di laut lepas. Tetapi, cukup baik dengan strategi khusus untuk perairan tawar dan pesisir terlindung. Secara keseluruhan, kelihatannya karet atau kapris nih. Alasan, ini karena kombinasi hujan ringan yang membuat air keruh, suhu air yang sedikit fluktuatif, serta fase bulan cembung menurun yang umumnya membuat ikan lebih pasif di area terbuka. Namun, di spot yang tepat, di mana ikan mencari perlindungan dan makanan, potensi strike tetap ada. Semoga video ini bermanfaat dan membawa keberuntungan bagi petualangan mancing kalian. Jangan lupa, strike itu bonus, tapi kebersamaan dan menikmati alam itu yang utama. Saya doakan, kalian semua nikhwosta, nichesui, alias sukses besar. Kalau kalian suka dengan ramalan kebugaran ikan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman pemancing lainnya, dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Terakhir, saya mau tanya nih, teman-teman. Di tanggal 9 November nanti, kalian rencananya mau mancing di mana? Dan apa umpan andalan kalian di musim hujan seperti ini? Atau mungkin kalian punya tips ampuh lainnya? Bagikan pengalaman dan saran kalian di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu joran.